Prosedur pembuatan denah. Jadi dalam prosedur pembuatan denah ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian paham. Itu yang pertama itu adalah menerapkan prosedur pembuatan gambar denah gedung. Jadi menerapkan prosedur gambar denah gedung untuk satu lantai dan dua lantai. Kemudian nanti setelah diterapkan membuat gambar denah gedung untuk yang satu lantai dan dua lantai. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, jadi setelah pembelajaran berdiskusi dengan informasi serta memperhatikan penjelasan guru, jadi diharapkan dapat menerapkan dan menyajikan gambar gedung satu lantai atau dua lantai sesuai dengan prosedur serta kelengkapannya, baik secara manual maupun secara aplikasi pada sesuai dengan modul yang ada di modul yang telah dibagikan. Oke, kita lanjut saja untuk tahapan atau prosedur penggambar denah dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian pakai itulah. Yang pertama, kita harus membuka namanya aplikasi AutoCAD sendiri. Yang kedua, kita harus membuat namanya layer. Layer ini ada beberapa layer yang harus kita buat. Ada as, dinding, asiran, dimensi, tulisan, kolom, dan seterusnya yang kalau misalkan itu. Kemudian setelah kalian selesai membuat layer, kita akan membuat nama grid. Setelah saya membuat, kita akan membuat dan meletakkan kolom bagian praktis maupun struktur. Kalau praktisnya yang dibentuk sebagai bangunan lantai 1, kalau struktur ini adalah bangunan bertingkat. Kemudian dan membuat dan meletakkan kusen pintu dan jendela, membuat dan meletakkan dinding dalam dinding luar, menyeting meletakkan perasiran baik dinding, terserang, papping dan sebagainya. Kemudian meletakkan furniture dengan menggunakan desain style atau desain center. Kemudian selanjutnya kita akan mengedit tekstilnya untuk denah, tak potongan, dan detail. Kemudian nanti kita meletakkan keterangan, alokasi ruang. Kemudian berikutnya adalah menyeting dimensi style denah tanpa potongan, denah potongan dan detailnya. Kemudian nanti membuat ukuran ruang, membuat garis potong, memanjang dan melintangnya, membuat bayangan. Kemudian terakhir adalah membuat etiket gambar. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, setelah kalian membuka yang namanya aplikasi AutoCAD, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah pertamanya yang harus diambilkan adalah kita membuat yang namanya layer. Layer itu adanya di format. Di sini format, kemudian ke layer. Kalau misalkan kalian tidak sudah hafal ininya, menu keyboardnya bisa menggunakan LA. Tapi secara umum layer itu ada di format. Oke, saya langsung menggunakan keyboard. Saya ketik LA atau layer. Nah, setelah nanti ketik layer, dia akan muncul seperti ini ya. Di sini kita akan add ya, new layer. Nah, di sini kita kasih as, kita kasih warnanya misalkan kita kasih. Kemudian yang di sini tidak boleh dia default, harus ada keterangannya, tidak boleh default sama sekali. Kemudian berikutnya adalah dinding. Misalkan dinding itu saya kasih warna ini. Kemudian ukurannya di sini lebih besar. Ini saya kasih dinding dalam. Kemudian dinding luar saya kasih warna yang lebih biar dia berbeda. Yang luarnya kasih 00 saja. Kemudian berikutnya itu adalah kolom saya kasih warnanya. Kemudian kolom itu saya ambil yang besar 0,3. Kemudian saya kasih di sini adalah kusen untuk warnanya mendekati warna kayu. Kemudian ininya pakai 0,5. Setelah kusen adalah asiran. Nah, saya akan menggunakan ini. Kemudian wall. Nah, setelah asiran mungkin di sini adalah furniture itu sama.
kenapa isi 0 aja. Oke, muncul, kemudian ada tag bagaimana kita misalkan mau pakai warna yang lagi grid as di nomor kolom surat di nomor 100% nah, anggap ini nanti kalau misalkan kurang kita akan tambahkan kembali. Nah, sekian untuk proses pembuatan layarnya. Kita akan lanjut nanti menggunakan perintah selanjutnya, itu proses pembuatan. Oke, jadi setelah kita mempelajari nama cara pembuatan layar, seharusnya kita akan membuat yang namanya grid. Perhatikan, nah layar yang sudah kalian buat itu akan tersimpan di sini. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan, grid itu kita letakkan di as. Nah, dalam proses penggambaran grid, saya harap kalian sudah memahami namanya perintah-perintah untuk pembuatan garis atau menggambar garisnya. Itu ada menggunakan line, multiline, rectangle, polyline, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah-perintah menggunakan garis, itu semua ada di draw. Kemudian ada di draw ini. Nah, ini drawnya ada line, kemudian right, construction line, multiline, polyline. Nah, ini sebenarnya dari sana semua. Nah, saya akan membuat namanya layer dengan istilahnya untuk bangunan tipe sembarang tipe, misalkan saya akan gunakan ukurannya adalah, yang pertama saya akan gunakan rectangle. Saya akan buat ukuran tanahnya itu adalah 7 meter. Saya menggambar menggunakan satuan mili 15 meter, jadi 7 kali 15 meter. Nah, ini tipe tanahnya 7 kali 15 meter. Nah, setelah mendapatkan tipe tanah ini, baru saya akan merancang namanya kode ruang. Kode ruang itu saya bisa menggunakan construction line ini, kemudian construction line vertikal. Gunanya saya ingin membuat garis-garisnya dulu. Misalkan halaman belakang saya akan buat ya 5 meter, halaman depannya juga sama 5 meter. Saya akan mirror saja. Nah, sebenarnya inilah kelebihan kita menggambar dengan menggunakan ini. Atau nanti kita geser sedikit boleh, si kolam renang dan sebagainya. Kemudian di sini, kemudian saya akan membuat di sini adalah carportnya 3,5 meter. Carport 3,5 meter. Nah, kemudian di sini halaman depan saya akan majukan lagi 1 meter untuk ruang tidurnya dan terasnya, kemudian ruang tidur. Nah, ini teras, saya akan menggunakan rectangle untuk terasnya. Kemudian ruang tidurnya adalah 4 meter. 4 meter saya ambil dari sini. Kemudian di ruang tidur, kemudian saya akan meletakkan dapur daerah sini mungkin. Kemudian ada tempat mandi 1 meter, tempat cuci sini 1 meter. Kemudian nah ini oke. Kemudian teras luarnya ini, kemudian ini dapur dan ruang tamu sampai sini. Jadi begini, ini adalah proses pembuatan grid asnya. Jadi yang saya akan buat di sini adalah ini nanti kamar mandi dalam sama kamar mandi luar. Nah, ini akses ruang terbuka untuk cuci, mesin cuci dan ruang jemur dan sebagainya saya akan kasih terbuka ya. Dapur, ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Nah, ini sampai di sini adalah proses pembuatan grid as. Saya harap dapat dipahami. Nah, perhatikan selanjutnya. Setelah grid as ini selesai, jadi setelah grid as ini selesai, kita akan membuat langkah berikutnya, itu adalah membuat kolom. Nah, yang harus kalian perhatikan pertama, kalian harus merubah yang namanya layar ini ke layar kolom. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan kembali,
harus kalian tahu dulu ukuran kolom praktis. Jadi kolom praktis itu secara umum digunakan adalah 15 kali 15. Nah, perintahnya tuh biasanya kita menggunakan rectangle atau line, atau proses menggambar garis itu sebenarnya sama, yang mana aja bisa dipakai. Namun yang lebih cepat biasanya saya menggunakan rectangle. Perhatikan, rectangle, kemudian shift S, di sini adalah itu 50, 15 cm, itu 50. Nah, ini adalah proses penggambaran untuk kolomnya. Nah, setelah itu kita akan pindah dia. Nah, kolom ini diletakkan di setiap pertemuan. Nah, saya akan buat garis bantunya. Setiap pertemuan kita letakkan, saya akan copy, kemudian kita tempatkan di masing-masing pertemuan ini. Nah, ini. Nah, terus di pertemuan-pertemuan ini kalian letakkan. Kemudian di posisi mana membutuhkan kolom kembali, itu boleh ditempatkan. Namun syarat yang perlu diperhatikan itu adalah sebenarnya dinding itu adalah 12 meter segi. Jadi 12 meter persegi, kalau tingginya dinding itu 3, berarti kolom itu setiap jarak 4 meter itu harus ada dia. Saya akan tempatkan di tengah-tengah lagi satu nih, karena dia terlalu panjang. Oke. Nah, begini. Ini adalah proses penggambaran kolomnya, atau proses penggambaran kolom dan meletakkan kolom. Saya harap kalian dapat memahami langkahnya. Jadi ada beberapa model perintahnya. Yang pertama rectangle, kemudian nanti copy. Ini copy. Demikian proses pembuatan kolomnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya proses pembuatan kusen pintu dan jendela serta pemasangannya. Nah, perhatikan, kusen itu memiliki dimensi 12 cm, kemudian 6 cm pada bagian sini, kemudian bagian sininya adalah 9 cm, kemudian bagian sininya adalah 10 cm, kemudian bagian sininya 30 cm, 3 cm, kemudian tuh. Nah, ini adalah bentuk kusennya. Bentuk kusen sederhana yang saya gambarkan. Kemudian dari bentuk kusen ini kita akan membuat yang namanya kusen pintu dan jendela. Nah, perhatikan, misalkan saya gunakan langsung ini satu, kita akan membuat yang namanya kusen pintu dengan ukuran lebar dalamnya itu adalah 80 cm. Misalkan 80 cm, saya buat garis 80 cm. Kemudian dari garis ini baru saya mirror. Nah, mirror, sehingga mirror itu artinya pencerminan. Nah, mirror di sini sehingga saya mendapatkan kusen yang berhadapan atau profil kayu yang berhadapan. Setelah profil kayu ini, ingat kusen pintu itu terdiri dari yang terpotong di denah itu terdiri dari kusennya sama daunnya. Nah, daunnya ukurannya 33 cm sesuai dengan ininya, profil kusennya, skoningnya. Kemudian lebarnya 820 itu atau 822 cm, itu artinya skoningnya 1 cm tambah lebar dalamnya 80. Kemudian dari sini baru kita buat yang namanya ARC atau garis lengkungnya, harusnya. Kemudian nah kan kita sudah dapat yang namanya 1 kusen pintu. Nah, untuk memproyeksikan dia, karena kebutuhan kusennya di sini dan lain sebagainya, kita mirror aja dia. Mirror sama rotasi. Nah, ini saya mirror begini, kemudian saya copy lagi satu, saya move dulu ya, kemudian saya akan copy. Tujuannya adalah kita mendapatkan kusen yang sesuai dengan proyeksi yang kita inginkan. Nah, contohnya sekarang saya pasang kusennya. Saya di sini saya mau pasang kusen yang model ini. Berarti tinggal saya copy yang bagian ini, saya hapus dulu yang dalamnya, karena ini garis bantu untuk saya saja, garis bantu untuk saya mempermudah mirror tadi. Berarti kusennya adalah yang ini. Nah, ini kusennya. Kemudian di sini ada apa namanya kusen untuk di sini juga pintunya bagian sini. Berarti saya butuh yang ini. Tinggal kalian copy seperti ini. Nah, tempatkan di sini di bagian sini. Kemudian kalau misalkan ini ada kusen juga di sini, kita bisa mirror ya begini, biar lebih gampang. Kemudian
Kalau di sininya misalkan ada kusen kembali, dia butuh keluar apa ke dalam. Misalkan kalau ke dalam kita butuh yang ini juga yang tambahkan. Nah di sini misalkan. Kemudian di bagian sini kita butuhnya pintu double. Pintu double kita ambil ini boleh. Tapi kita harus tahu dulu berapa ininya. Berarti misalkan kalau 120 meter 20 lebarnya kita mirror aja. Atau kita buat dulu kalau 1 meter 20 berarti daun pintunya di sini adalah 30,610 61. Nah ini baru kita mirror ARC, nanti kita mirror sekalian. Nah ini, nah misalkan begitu. Ini baru kita mirror. Nah jadi kita sudah dapat yang namanya daun pintu double-nya. Atau nah, tinggal kita kita copy, kita letakkan di tengah-tengah. Namun di sini perlu kita kejelian sedikit karena kita copy belum dia di center. Ini kita move lagi, kita tempatkan dia di tengah-tengah. Nah ini poin di tengah-tengah ada ini. Nah ini untuk kusen pintunya sudah terpasang. Nah kita buat yang namanya kusen jendela. Kusen jendela kita copy aja satu ini. Saya mau buat jendela single sama double. Kemudian jendela sudut misalkan. Saya buat jendela single itu ukurannya adalah 50 misalkan saya buat lebarnya. Kemudian saya mirror. Ingat ini perintahnya cuma itu. Jadi mirror rectangle. Kemudian kita buat rectangle di sini. Rectangle itu kita membuat kotak atau kalian buat line juga bisa. Rectangle ke sini. Nah, sudah terbentuk kusennya. Tinggal sekarang kita buat yang namanya daunnya di sini. Daunnya kita juga menggunakan rectangle. Ukurannya adalah 10 cm, 30 atau 3 cm. Nah, ini kita bisa mirror sebenarnya. Mirror saja. Sebenarnya poinnya itu yang penting kalian paham dulu bentuk gambarnya. Untuk menggambar dengan aplikasi itu bisa dikerjakan. Nah ini dihilangkan. Ini untuk single. Kalau untuk double, kalau ukuran per ininya sama, tinggal kalian mirror saja. Mirror sini. Kalau dia ukurannya sama. Nah ini tinggal di mirror. Setelah di mirror dihapus bagian dalamnya sini. Nah sudah mendapatkan yang double. Nah kalau misalkan untuk sudut bisa juga kalau untuk sudut, tetapi dia tidak jendela bukaan, tapi dia jendela mati biasanya umumnya itu sudut. Oke, kita pasang dulu jendela yang double. Misalkan kita pasangnya di daerah sini, kemudian kita pasang yang single di daerah sini misalkan, tapi saya butuh yang mirror. Nah ini, nah ini saya akan geser sedikit dia 50 cm dari ininya, dari luar 50 cm dari luar. Kemudian lagi satu saya butuh di sini adalah yang double, misalkan di sini. Misalkan di sini saya butuh double. Kalau tidak ini, nah misalkan begitu. Ataupun tidak, tergantung kebutuhan. Kemudian di sini saya akan sama halnya, saya akan copy. Oh lewat ya, berarti saya butuhnya yang oke. Saya butuh juga mirror. Oke. Nah ini sudah terbuat ini dan terpasang namanya kusen. Kusen pintu maupun jendela. Saya harap dapat dipahami sehingga nanti proses penggambaran selanjutnya bisa kita laksanakan. Saya letakkan di tengah-tengah sini. Ini harusnya saya letakkan di tengah-tengah. Itu harus bantu. Oke, ini nanti ruang jemur sama ruang cuci. Nah, ini kamar mandi luar. Nah sekian untuk di pembuatan pintu dan kusen pintu dan kusen jendela serta pemasangannya, saya harap dapat dipahami. Oke, yang kita bahas selanjutnya itu adalah proses penggambaran dinding. Jadi proses penggambaran dinding ini kita lakukan dengan langkah kita aktifkan dulu layar dindingnya, dinding luar atau dinding dalam terlebih dahulu. Kita pakai dinding luar misalkan.
Nah, perintahnya biasanya kita menggunakan multiline ml g set s 150. Jadi 150 itu adalah ini ya, apa namanya, ketebalan dindingnya. Nah, ini contohnya. Kita ini saya akan dari sini. Nah, jadi semua bagian di sini kalian kasih dinding luarnya, nanti dinding dalamnya baru kita. Kenapa di bagian pintu tidak ada dindingnya? Karena di bagian pintu itu terbuka dia. Kenapa di bagian jendela itu ada dindingnya? Karena diingat kita proses penggambaran denah itu kan 1 meter di atas permukaan lantai. Jadi di bagian bawah daripada kusen jendela itu masih ada dindingnya kelihatan. Kemudian kita kasih batas di sini. Ini adalah batas luar daripada ininya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang namanya dinding dalam. Langkahnya pun sama. Multiline J 0 berarti dia tengah-tengah, S untuk skalanya, tapi skalanya ini adalah 11 cm. Nah, 11 cm. Sorry. Kita aktifkan dulu layar dinding dalamnya. Nah, ini terus ini ada kekeliruan sedikit, nggak mau di AC. Sorry. Jadi kalau kita proses penggambaran dinding dalam dan dinding luar, ini maksudnya adalah dinding yang terpotong. Dinding dalamnya itu adalah pasangan, dinding luarnya itu adalah plesteran sama acian, kemudian pengecatan. Nah, ini. Oke. Nah, kalau dindingnya di atas atau lebih tinggi dari pengertian denah, jadi kalau dindingnya lebih dari 1 meter, tetap kalian buat dia terpotong. Tapi kalau dindingnya di bawah 1 meter, berarti dia tampak. Jadi tampak itu garis dalamnya ini tidak perlu dibuat. Jadi untuk garis dalamnya nih, jadi dinding dalam ini tidak perlu dibuat kalau dia tampak. Kalau dia terpotong, baru dia di lebih dari 1 meter baru dia dibuat terpotong. Nah, ini lebih dari 1 meter, di sini juga sama. Oke, di sini juga sama. Ini ada, sorry, ini harus tambahkan kolom di 1 meter. Nah, ini proses penggambaran dindingnya, dinding dalam, dinding luar. Jadi secara umum dinding dalam, dinding luar kita menggunakan multiline. Apakah boleh menggunakan garis, rektangel dan lain sebagainya? Boleh, tergantung mempermudah kita cara penggambaran. Jadi demikian proses penggambaran untuk dinding. Nanti kita akan lanjutkan untuk proses asiran. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi pada video ininya, langkah selanjutnya ini kita akan membuat yang namanya asiran. Tapi sebelum kita mengasir yang namanya untuk asiran dinding, kita aktifkan dulu layar asiran. Kemudian kita nonaktifkan dulu layar as. Tujuannya adalah supaya area yang kita asir
Jadi bagian-bagian yang diasir ini tidak akan terbagi dua. Jadi asnya kita matikan dulu dengan cara kita menekan tombol lampunya ini. Nah ini. Nah perhatikan, kita akan membuat namanya asiran. Kita ketik dulu headnya, HTCH-nya atau head. Nah di sini sudah ada beberapa langkah pengaturan. Yang pertama adalah kita cari dulu headnya, kita pilih di sini adalah, atau kita klik ini, kita pilih ANSI 32 sebagai simbol pasangan atau notasi pasangan. Angle-nya tidak perlu dirubah karena dia sudah miring. Kemudian sini nanti kita ubah dia sesuaikan dengan kondisi aslinya. Kemudian ini nanti kalau dia tidak kelihatan tampil baru kita pakai ini. Kemudian ini layernya, kita pilih layernya. Layer apa yang nanti kalau kita gunakan layer asiran, nanti semua di layer asiran apapun yang kalian pakai itu adalah layernya layer asiran. Jadi sudah tidak perlu merubah layernya lagi. Kemudian kalian adalah add pickpoint atau select, ini pakai untuk aplikasinya. Kita klik add pickpointnya. Nah perhatikan ininya hasilnya, preview dulu. Nah ini terlalu besar, kita kecilin lagi sedikit. Nah cukup segitu, kita langsung klik oke. Nah ini saya belum mengaplikasikan, ini termasuk tadi, sorry. Ini kan saya pakai trace RAM nanti. Jadi hasilnya seperti ini, sorry. Kemudian terus kita kalau nyeting apapun yang di AutoCAD itu nyetingnya cuma sekali, kita langsung pakai berikutnya, tidak perlu nyeting kedua kali kecuali settingannya berubah ya. Artinya berubah nanti kita merubah settingan kembali. Nanti ini trace RAM nanti kita bedain aplikasi. Kita kliknya di bagian dalamnya, ingat di bagian dalam juga sama. Oke. Nah ini trace RAM, kita ketik H lagi untuk headnya, tapi kita pilih di sini adalah yang ANSI 37 nya. Kita coba tidak merubah ukurannya. Oh sorry, ada tembus satu. Oke, 15 ya. Masih ke 15. Berarti ini udah tembus satu. Oh ini enggak sampai deh. Oke. Lihat lagi. Ini hasil. Nah ini untuk asiran dindingnya sudah selesai. Tapi asiran luar sini kalau mau pakai ini langkahnya sama. Tapi kalau kita pilih grass, kita pilih order profession line, di sini ada grass itu mana dia, grass rumput. Nah ini grass. Oke. Kembali review kecil 10 cukup ya segitu. Sini juga sama. Oke. Kalau di sini popping yang ini boleh siapa itu airborne, jadi swapping kita besar satu. Oke cukup. Nah ini adalah asiran untuk ini ya, jadi asiran dinding semua tetap menggunakan head. Jadi untuk asiran saya kira sudah, mudah-mudahan dapat kalian pahami sedikit tentang asiran. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bergerak pada penempatan desain center. Jadi desain center itu perintahnya adalah DC desain center.
Nah, desain center ini ada beberapa furniture yang kita bisa ambil. Jadi letaknya di desain center, kemudian di situ ada home, kemudian ada kitchen, home design, hydraulic, kitchen dan lain sebagainya. Kita ambil di sini. Cara pengambilannya ini boleh klik kanan insert, blok, atau kalian tarik bisa. Nah, gini. Nah, ini bisa ditarik nih. Bisa makan, apalagi yang bisa kalian pakai, sofa misalnya, table. Nah, ini mungkin itu. Kemudian kita gerak ke host bloknya. Ini kita butuh wastafel, apa namanya ini, closet, sink wastafelnya, kemudian sink dan lain, wastafel, batap, nah itu. Kemudian di kitchen tadi sudah. Nah, kitchen belum ada kitchennya. Oke, bloknya. Nah, ini kompor, oke. Ini sink. Nah, oke, udah itu close. Nah, kita tempatkan sekarang. Jadi proses penempatannya sebenarnya ini kita cek ukurannya apa sih, ukurannya 1,5. Biasanya ini kita harus standarkan dulu dia 2 meter. Kalau standarnya itu kita bisa gunakan referensi, kemudian skill kita referensi dia ya. Ukuran awalnya itu adalah 2,2 menjadi 2 meter ya, 300 itu section ya, 2,32 2000 dan 2000. Nah, ini jadi ukuran di sininya sudah 2200. Kita lihat 2 meter. Nah, ini baru kita rotasi. Nah, ini kita tempatkan. Oke. Kemudian ini kita tempatkan saja dia di sini. Kalau satu aja cukup, satu sama meja aja, terlalu makin kecil dia. Oke, meja ini. Besaran meja yang kita buat ini ukurannya 60,1 meter. Kemudian dapurnya kita di sini itu 660 cm. Kita buat mejanya dulu. Oke, di dapur kita tempatkan kompor. Ini sebenarnya open tapi kita fungsikan tidak sebagai kompor. Dapur yang makannya. Oke, kita ini meja ini di satu kita tempatkan terus di sini. Tempatkan aja dulu. Kemudian ini adalah toilet. Ini toiletnya. Kalau toilet kita tempatkan di sini untuk wastafelnya. Kemudian sini ini harus jalan. Nah, di sini adalah apa namanya, box untuk shower. Kita gunakan floor drainnya 10 cm floor drain. Itu floor drainnya. Kalau ini memang sama, ini kita mirror.
itu kita menempatkan furniture, ingat nanti ada perbedaan elevasi. Jadi kalau perbedaan elevasi maksudnya begini, ini lantainya begitu dia, jadi lantainya maksudnya begitu di depan, itu juga di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya textile. Textile itu keyboard adalah ST. Di sini kita buat yang pertama itu adalah ini kode alfabetnya, kita klik new, selanjutnya Dina ini saya akan pilih yang mulia, kemudian di sini 125 misalkan, kita nanti lihat ininya faktor usah ini, kemudian new potongan 75 play, kemudian new detail. Oke, udah 50. Terus nah setelah itu kita coba buat menggunakan perintah T itu untuk tag ya. Di sini adalah teras. Tentunya di sini yang pertama kita pilih adalah teras. Kemudian teras ini nanti saya plus minus 0,0 ini teras. Kemudian di sini adalah teras 40. Kemudian center. Oke. Kalau dia terlalu besar ini tekstilnya ini, kita bisa turunkan, tapi cukup ya. Oke, sini asli bisa rupa-rupanya ini kita rubah sebentar. C2 ruang libur, oke, itu saya copy. Di sini adalah dapur, kemudian saya mau turun di sini adalah 5 cm, jadi di sini minus 5 cm. Kemudian ya ruang tamu teras, di sini juga minus 5 cm. Kemudian adalah ruang tidur plus, kemudian toilet WC, kamar mandi minus 1, 5. Kemudian ini adalah WC KM minus 1 cm. Ini adalah STK misalkan minus 10. Kemudian ini adalah belakang adalah minus misalkan sampai 30 cm. Mantap. Kemudian di sini adalah 20. Kemudian di sini adalah depan 20 minus, kemudian ini adalah kemudian ini adalah carport minus 20. Ini adalah proses pemberian keterangan, pembuatan tekstil keterangan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya dimension style. Dimension style itu pokoknya adalah D. Nah, dimension style yang pertama kita adalah ini di sini adalah banner. Kita akan buat yang pertama adalah dimension style untuk banner. Continue. Nah, kita bergerak dari sini, kita pilih banner, type banner di sebelah kita, dia setengah 100. Kita lihat perubahannya di preview.
kita pilih di center ya, karena tengah-tengah center atau horizontal itu perubahannya. Kita coba cek pakai 50 dulu. Kemudian di sini saya pilih adalah central tick, di sini adalah saya pilih top di sini. Terus saya pilih 10. Saya bergerak ke line. Nah di sini ya simbolnya layar ya. Blok juga layar. Layar. Kemudian di sini adalah 50. Perhatikan di previewnya sini 20. Nice. Perhatikan juga sama sampai 100. Nah ini keluarnya. Kemudian di primary unit saya pilih desimal, belakang koma. Jadi kalau mau tidak ada angka belakang koma silahkan. Nah, ini kita coba tes. Oke. Terus perhatikan LI layar asnya kita hidupkan dulu untuk supaya dapat di as-asnya, kurang as. Oke. Kurang besar sedikit denah. Setelah ini kita rubah, jadi denahnya kita naikkan 125 plus. Kemudian ini denah sudah. Kemudian dimensi atau kita pakai pensel DCO sini DCO. Tidak terang. Oke. Kasih demikian. Nanti kita atur garisnya. Dari sini kita atur. Kemudian di sini 7 saya coba tadi saya kasih 120. Kemudian pada ininya line ini terus biar dia begini. Nah ini sudah tertera yang namanya dimension stylenya. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya garis potong. Jadi garis potong kita buat, saya ingin menunjukkan yang pertama adalah minus 20, minus 10, kemudian dapur. Nah berarti garis potong yang akan saya buat, saya tempatkan di memanjang dan melintangnya. Yang pertama saya akan letakkan di sini. Kemudian yang kedua saya ingin menunjukkan arah ke sini. Nah dalam garis potong itu terdapat ini ya, nomor potong dan kode arsitektur ini. Jadi kode potongnya kan garis arsitektur, kode arsitekturnya. Misalkan nomor potongnya di sana, kode arsitekturnya. Misalkan 1 tingkat 3 sama 1 sedikit.
garis potong. Garis potong itu dia biasanya titik yang tebal, jadi tebalnya 30. Order kita cari yang titiknya bulat di sini. Ini ya, dashboard long dashboard atau yang pendek dashboard boleh. Oke. Lalu kita pilih long, kita lihat ininya 10. Kalau mau lihat tampilan ininya nilainya kurang lebih sedikit 15. Kemudian ini kita make properties menyamakan dengan di sini, atau kita naikkan aja sama. Kurang naik ke sana. Garis potong, potong menunjukkan di posisi potongan kita. Jadi potongan itu tanda panah itu juga, jadi arah pandang kita ke sana. Kalau arah pandangnya ke sini, arah pandang kita ke sini. Jadi pandangnya kelihatan di sini, bagian sini tidak kelihatan. Kalau arah pandang ke sana, bagian sana kelihatan, bagian sini tidak. Itu ciri khas potongan. Kita lanjut ke pembuatan garis bayang. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya garis bayang dan bayang atap. Jadi garis bayang dan bayang atap artinya denah itu adalah potongan 1 meter di atas permukaan lantai. Jadi maksudnya di atas permukaan lantai adalah plus minus 0,00. Kalau yang lebih dari atas 1 meter berarti dia dibuatkan garis bayang-bayang apabila perlu ditampilkan. Nah, yang perlu ditampilkan dalam denah itu adalah bayangan atap dan bayangan material lainnya yang misalnya kanopi atau topian dan lain sebagainya. Coba nanti kita gambarkan di sini langsung. Nah, yang pertama yang harus saya buat itu adalah orientasi atap. Jadi atap itu kan posisinya dia ada di sini. Saya rancang atap itu ada di sini nanti posisi. Nah, kalau dia ada di sini saya akan buatkan rectangle. Namun saya hapus ini. Nah, di sini saya akan buat talang 50 cm. 500. Di sini juga saya buat talang 500. Oke. Nah, ini adalah atap yang ingin saya naikkan. Saya keluarkan lagi 500. Coba. Di sini saya keluarkan 500. Nah, di sini sudah lihat. Coba dulu. Ini saya offset 500 ke dalam. Offset ini tujuannya adalah ini temboknya nantinya bagian dalam seperti ini bagian luar tembok, bagian dalamnya atas temboknya. Nah, setelah ini selesai kita menggunakan bentuk single dan jam 45 untuk membuat bayang atap. Kita lihat. Nah, ini atapnya sama dia di bentuk segi 4. Di bentuk segi 4 ke semua sisi. Oke. Nah, bayang atap ini bisa kalian gunakan layarnya adalah layar tag dan asiran atau yang mana kalau misalkan perlu layar tambahan buatkan. Kalau misalkan layar ini bisa
tetapi ingat yang disebut dengan bayangan itu harus putus-putus. Nah, kita rubah di sini. Kita cari order, kita cari load, kita pilih yang dash, ini dash space nya. Oke, kita klik satu, dash space nya kita misalkan 5. Segitu cukup. Oke, nah ini jadi bayangan atap. Kemudian di sini saya akan buat dua tingkat. Yang pertama tingkat di atas, yaitu saya akan keluarkan di 30 cm, 30. Di sini juga sama 30. Kemudian sebenarnya saya mau nyari ke sini 30. Tapi di sini 10 meter 70. Jadi kan begitu. Sorry, kelebihan. Itu kemudian di sini juga sama di bagian bawah. Saya akan letakkan 20 cm juga. Oke, kemudian kita gunakan yang itu juga putus, kita kasih putus. Kemudian sini tidak usah saya tambahkan lagi. Nah, ini adalah gambar denah secara utuh keseluruhan, jadi kelengkapan gambar denah dan sebagainya. Sekian video dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang menggambar denah dengan menggunakan aplikasi AutoCAD.